Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum mengakhiri hari ini, mari kita bersama mendengarkan renungan firman Tuhan. Tema kita malam ini adalah menghidupi iman. Sebelum lebih mendalam membahas tentang rahasia hidup di hadapan Allah, kita perlu membahas keyakinan terhadap keberadaan Allah itu sendiri. Bagi orang yang dibesarkan dalam lingkungan beragama, yang sudah terbiasa meyakini bahwa Allah itu ada, mereka sudah merasa bahwa dirinya sudah percaya dengan benar bahwa Allah itu ada. Bagi mereka, meyakini bahwa Allah itu ada bukan hal yang sulit. Keyakinan bahwa Allah itu ada telah menyatu dalam kehidupan dan mengalir dalam syaraf-syaraf jiwanya dan mengakar sangat kuat. Sulit bagi mereka yang ada di lingkungan beragama tersebut menyangkali keberadaan Allah. Mereka sudah sangat yakin bahwa Allah itu ada. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah pengaminan akali atau persetujuan pikiran, yaitu secara akal mereka percaya atau setuju bahwa Allah itu memang ada. Mereka menerima keyakinan tersebut tanpa membantah sama sekali. Keyakinan seperti di atas diturunkan dari generasi ke generasi secara otomatis. Masyarakat seperti ini sering hanya memandang Allah sebagai sekadar simbol keagungan orang beragama, tanpa memahami keyakinannya dengan baik, serta mengamalkan ajarannya secara konsekuen dan konsisten. Mereka dikondisi untuk meyakini bahwa Allah itu ada tanpa nalar yang proporsional untuk menganalisis atau memahaminya. Keyakinan semacam itu sebenarnya tidak banyak artinya, sebab faktanya di negara di mana agama dijunjung tinggi, moral manusianya tidak lebih baik dibanding negara yang tidak menjunjung tinggi agama. Fenomena seperti di atas juga ada pada lingkungan masyarakat yang mayoritasnya adalah orang-orang Kristen. Mereka adalah orang-orang Kristen KTP atau Kristen keturunan. Mereka melestarikan agama Kristen dan melakukan ibadah liturgis secara rutin dan setia setiap hari Minggu. Namun, mereka tidak melakukan usaha untuk mengenal Allah dengan menggali kebenaran firman Allah secara memadai dan berusaha melakukannya. Tidak heran jika di lingkungan masyarakat Kristen ini terjadi berbagai pelanggaran moral yang memalukan juga. Orang-orang Kristen seperti itu sebenarnya termasuk kelompok pengejek-pengejek Allah seperti yang dikemukakan oleh Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 1-3. Inilah kenyataan yang terjadi.
manusia yang hidup di dunia yang semakin fasik. Di kedalaman hati mereka, mereka sebenarnya merasa bahwa mereka dapat hidup tanpa Allah. Bagi mereka, Allah bukanlah jaminan untuk dapat memiliki kehidupan yang bahagia. Allah tidak dijadikan sebagai sumber kebahagiaan satu-satunya. Menurut mereka, yang dapat memberi kebahagiaan dan yang dapat memberi kepuasan hidup adalah materi dan segala hiburan dunia ini. Allah hanya menjadi sarana atau alat untuk menolong mereka meraih dunia ini. Allah hanya dibutuhkan jika mereka menghadapi masalah-masalah yang sulit, terutama masalah yang mereka tidak sanggup menanggulanginya. Sikap terhadap Allah seperti ini sebenarnya adalah sikap yang tidak menghormati Dia, sebab mereka tidak menempatkan Allah secara patut. Seharusnya orang Kristen sadar bahwa keyakinan kepada Allah tidaklah cukup melalui sebuah pengakuan bibir saja. Pengakuan terhadap Allah haruslah diterjemahkan secara konkret dalam kehidupan. Orang Kristen yang percaya adanya Allah haruslah menunjukkan keyakinannya itu dalam bentuk perbuatan nyata, yaitu berusaha mengerti kehendak Allah untuk dilakukan dan berusaha mengerti rencananya untuk dipenuhi. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Yakobus berkata bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Kita harus menyadari bahwa perbuatan seseoranglah yang menghidupkan imannya, atau melalui perbuatannya lah imannya dapat dinyatakan. Dalam hal ini, orang Kristen harus terus berusaha untuk belajar memperlakukan Allah sebagai pribadi yang hidup dan nyata. Jika seseorang memperlakukan dia sebagai pribadi yang hidup dan nyata, ia berusaha mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak tersebut. Orang percaya juga harus menghayati bahwa Allah adalah pribadi yang mengamati semua perbuatan manusia. Pada kenyataannya, banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Allah dan pergi ke gereja dengan rajin, tetapi tidak memperlakukan Dia sebagai pribadi yang hidup secara patut. Hal ini yang menyebabkan perilaku atau perbuatan banyak orang Kristen ternyata tidak berbeda dengan orang non-Kristen, bahkan tidak sedikit orang Kristen yang lebih buruk atau lebih jahat dari orang non-Kristen. Orang-orang Kristen seperti ini tidak hidup di hadapan Allah secara benar. Sebenarnya, banyak orang Kristen tidak memperdulikan Allah secara benar.
mereka hanya mengaku percaya adanya Allah dari bibirnya, dari mulutnya saja, tetapi dalam kelakuannya sehari-hari, mereka tidak menunjukkan bahwa mereka percaya bahwa Allah itu ada. Inilah yang disebut ateis praktis. Karena Allah tidak kelihatan, tidak dapat dijamah, dan tidak dilihat dengan mata jasmani, banyak orang memperlakukan Dia secara tidak hormat, bahkan sebenarnya menganggap Allah itu seakan-akan tidak ada. Perbuatan seseoranglah yang menghidupkan imannya, atau melalui perbuatannya lah imannya dapat dinyatakan. Demikianlah renungan malam hari ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat dalam